Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video sebelumnya, kita membahas tentang kebiasaan kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pikiran, terutama tentang faktor penyebab kita ini berpikir negatif. Ada beberapa faktor penyebab kita berpikir negatif, tapi saya akan membahas 3 faktor di video ini. Nanti faktor-faktor yang lain saya akan membuatkan video yang lain ya, supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Yang pertama, faktor masa terdahulu. Pernah dengar nggak teman-teman tentang seseorang yang mau nyetir mobilnya, tapi mesin mobilnya tetap nggak mau nyala? Udah dia injak-injak itu pedal gas, tapi mobilnya tetap diam aja. Ternyata masalahnya adalah rem tangan yang masih dikunci. Nah, program pikiran negatif atau masa pikiran negatif itu seperti rem tangan yang bikin kita ini stuck ya, diam di satu tempat aja. Sama seperti dalam cerita mobil tadi. Setiap kali kita mau maju, masa itu malah tarik mundur dan ngeblok kita di tempat yang stuck itu tadi. Kita pernah bahas bahwa sebenarnya kita ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Terutama dalam 6 tahun pertama hidup kita ya. 6 sampai 7 tahun lah. Dan ini mempengaruhi lebih dari 90% nilai-nilai dan keyakinan kita. Jadi kalau masa itu negatif, itu bakal ngaruh ke seluruh aspek hidup kita. Misalnya, salah satu masa negatif bisa aja bikin kita malas usaha untuk merubah keadaan. Kita jadi mikir, usaha percuma, nggak bakal berhasil juga kan. Akhirnya kita itu nolak semua peluang untuk perubahan, supaya kita nggak ngerasa gagal. Intinya kita jadi nggak punya tujuan yang jelas gitu loh. Ya. Lalu yang faktor kedua, arah tujuan. Arah tujuan ini itu menurut saya ya, itu ada 4 tipe manusia. Yang pertama itu seseorang yang tidak tahu apa yang diinginkan. Orang yang nggak tahu apa yang diinginkan, itu lebih mengarah ke dia tidak akan melakukan apa-apa buat pencapaiannya. Sedangkan orang yang tahu tahu arah tujuan, itu pastinya udah punya rencana kan, tapi bisa aja nggak percaya diri.
Ini semua seperti orang yang nggak berbuat apa-apa untuk hidup lebih baik. Lalu tipe yang kedua, orang yang tahu arah tujuan, tapi nggak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Orang orang ini biasanya tidak mengambil langkah positif untuk uh, mendapatkan arah tujuannya. Biasanya orang itu uh, sudah tahu ya arah tujuannya, tapi dia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Secara psikologi, orang seperti ini tuh lebih menderita dibandingkan orang yang tipe pertama ya, orang yang nggak tahu apa yang dimau gitu, nggak tahu arah tujuannya, gitu ya. Lalu yang ketiga, tipe ketiga, orang yang tahu apa yang dia mau dan mempunyai arah yang jelas, tapi orang ini tidak percaya akan kemampuannya untuk mendapatkan itu semua. Rasa percaya dirinya itu lemah dibandingkan dua tipe yang tadi disebutkan. Orang ini biasanya sering menjauh dari orang lain. Dia akan menderita gangguan jiwa dan fisik. Ucapannya itu selalu diisi dengan iri kepada orang-orang yang lebih sukses. Dan ia selalu mengeluh gitu ya. Secara psikologinya dia akan selalu mengeluh. Lalu yang keempat, orang yang tahu pasti apa yang diinginkan. Orang yang tahu pasti arah tujuannya, tapi dia terpengaruh oleh hal-hal negatif dari luar ya. Ya, bisa dibilang faktor eksternal dari luar. Orang ini gampang sekali dipengaruhi sama pendapat orang lain. Nah, akibatnya orang seperti ini itu gampang sekali mengubah langkah-langkah yang sudah ditetapkan, yang sudah di planning sama dia. Nah, orang seperti ini itu nggak memaksimalkan gitu kemampuan dan keterampilannya itu, sehingga ia tidak akan mengalami kemajuan. Bahkan hanya sedikit ya tujuan yang dicapai, padahal dia sudah mengetahui apa ya yang arah tujuannya kemana, seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mengetahui atau ingin menambahkan tipe-tipe orang dari faktor arah tujuan ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Lalu faktor yang ketiga, rutinitas yang buruk. Ya, contohnya gini, rutinitas yang buruk ini seperti ini: melakukan hal yang sama, ya, dengan cara yang itu aja sepanjang waktunya, tanpa ada
merubah dari cara-cara tersebut. Contohnya gini, bangun tidur, minum kopi, sarapan, terus melakukan aktivitas, entah kerja, sekolah, kuliah. Nah, aktivitas ini itu selalu dilakukan itu pada waktu pagi hari, misalnya. Nah, begitu dia pulang kerja, dia akan melakukan hal yang sama. Jadi dia berkutat di lingkaran itu aja, tanpa ada melakukan perubahan apapun di dalam hidupnya. Sehingga apa? Kehidupannya akan terasa tidak bermakna. Karena aktivitasnya rutin cuma itu aja. Jadi di lingkaran ini aja, dia tidak pernah keluar dari lingkaran rutinitasnya. Seperti itu. Ya, jadi 3 faktor ini, teman-teman. 3 faktor pertama yang saya bahas, penyebab kita berpikir negatif. Tanpa tujuan, kita nggak bisa memaksimalkan potensi kita. Dan hidup kita itu bakalan hambar. Dan nggak bermakna kan. Tapi kita juga harus waspada sama rutinitas negatif yang bisa bikin kita stuck dan kehilangan semangat. Kalau kita bisa punya tujuan yang jelas dan berusaha keras buat mencapainya, hidup kita pasti bakal lebih berarti. So, keep exploring, keep growing, dan tetap berpikir positif teman-teman. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.